Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyuni dengan NIM 210101054 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemikiran Fazlur Rahman dalam kajian Al-Quran teori double movement. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang biografi dari Fazlur Rahman. Fazlur Rahman adalah salah satu inovator dalam Islam yang memiliki pengaruh besar pada abad ke-20. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di sebuah daerah yang bernama Hazra Barat, Laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Shihab Aldin. Ia dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga muslim taat agama dan keluarga religius bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu bercorak lebih rasionalistik daripada ketiga mazhab lainnya. Fazlur Rahman mendapatkan pendidikan intens dari kedua orang tuanya sehingga pada usia 10 tahun ia sudah bisa menghafal Al-Quran di luar kepala. Yang selanjutnya adalah latar belakang pendidikan dari Fazlur Rahman. Selain memperoleh pendidikan formal di madrasah, Fazlur Rahman juga memperoleh pendidikan secara langsung oleh ayahnya, seperti menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman melanjutkan studinya di Punjab University jurusan Sastra Arab pada tahun 1942. Setelah itu, ia memutuskan mengambil program doktor di Universitas Oxford, Inggris pada tahun 1949 dalam bidang filsafat Islam. Setelah itu, ia menetap sementara waktu di Barat dan menjadi dosen dalam kajian Persia dan filsafat Islam pada tahun 1950 sampai 1958 di Universitas Durham, Inggris. Selanjutnya adalah karya-karya dari Fazlur Rahman. Karya-karyanya diantaranya adalah Avicenna Psikologi pada tahun 1958, Profesi in Islam Philosophy and Orthodoxy pada tahun 1958, Islamic Methodology History pada tahun 1965, Islami pada tahun 1966, The Philosophy of Mullah Sadra pada tahun 1975, Major Themes of the Qurantual Tradition pada tahun 1982, Health and Medication in Islam Tradition, Change and Identity pada tahun 1987, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pemahaman Fazlur Rahman tentang Al-Quran. Dalam pandangan Fazlur Rahman, Al-Quran muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosio-histori. Dalam bukunya Islam and Modernity, ia menawarkan dua langkah untuk memahami Al-Quran. Langkah pertama yaitu orang harus memahami makna pernyataan Quran dengan mengkaji latar belakang historis ketika sebuah ayat diturunkan. Yang kedua, menggeneralisasikan respon-respon khusus dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan moral sosio umum yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dan ratio legisnya. Dengan demikian, yang dipentingkan dalam memahami Al-Quran adalah nilai-nilai moralnya yang bersifat universal dan bukan keputusan-keputusan hukum yang bersifat spesifik. Seperti orang-orang Islam pada umumnya, Fazlur Rahman mengakui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya adalah teori double movement Fazlur Rahman. Berkaitan dengan pemikirannya dalam memahami Al-Quran, Fazlur Rahman memiliki metodologi dalam memahami Al-Quran yang dikenal dengan teori double movement. Teori double movement adalah metode penafsiran yang memuat dua langkah, yaitu gerakan pertamanya yaitu berangkat dari situasi sekarang ke situasi masa Al-Quran diturunkan, dan gerakan kedua kembali lagi yaitu dari situasi masa Al-Quran diturunkan menuju ke masa kini. Nah, contoh pengaplikasian teori double movement bisa kita lihat pada Quran Surah An-Nisa ayat 3. Nah, ayat ini berbicara tentang poligami. Pemikiran Fazlur Rahman tentang poligami dalam konsep double movement-nya berfokus pada pengembangan pemahaman Islam yang lebih luas dan dinamis. Dalam konteks poligami, Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami konteks sosio-historis ketika poligami dilakukan pada masa lalu dan bagaimana nilai-nilai moral terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan poligami harus diaktualisasikan dalam kehidupan modern. Dalam teori double movement, Fazlur Rahman memahami bahwa poligami pada masa lalu tidak terbatas, tetapi dengan turunnya ayat Al-Quran, poligami dibatasi
dengan 4 orang istri dengan syarat harus berlaku adil. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.